Sebenarnya ada suatu rahasia yang sangat penting di sini. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan khotbah hambanya Evangelis Daud Tony. Mari persiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuat iman kita bertumbuh dan kita semakin berani berhadapan dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Selamat mendengarkan. Pak, ada satu pertanyaan. Ada banyak orang yang pakai yang namanya pesugihan. Katanya kalau pesugihan itu ngambil rezekinya anak, ngambil rezekinya bahkan karyawannya, Pak. Jadi berarti kalau jadi karyawan orang yang nggak di dalam Tuhan harus ekstra doanya, Pak ya. Jadi itu gimana, Pak, yang namanya pesugihan? Atau Pak bener-bener kalau misalnya anaknya dia sudah dapat diambil rezekinya sama orang tua, dan anaknya di dalam Kristus, gimana itu, Pak? Apa bedanya Tuhan dan setan? Itu ada bedanya. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Kuasa mencipta itu adalah Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Maka dikatakan dia adalah sang pencipta. Setan, iblis itu bukan pencipta. Maka bedanya Tuhan dengan setan itu ada. Tuhan maha kuasa, setan ada batas. Tuhan pencipta, setan bukan pencipta. Maka Alkitab berkata bahwa setan itu adalah pencuri pembunuh. Itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Siapa sih orang yang tidak perlu uang? Setuju? Itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Dia akan tahu besok nomornya berapa. Kenapa tidak beli sendiri? Karena dia tahu rahasia ini. Yaitu apa? Setan bukan pencipta. Hukum sebelum saya bertobat diajarkan bahwa ada hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang baik, orang jahat, orang Kristen atau bukan, bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Datangnya malam dan datangnya siang. Artinya itu adalah hukum keadilan. Hukum keadilan yang maha kuasa berlaku bagi semua umat manusia. Bahwa manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkatnya, rezekinya masing-masing. Kalau dulu belum bertobat namanya takarannya, mangkok piringnya masing-masing. Buktinya ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Betul? Betul. Ada juga orang Buddha Hindu yang kaya, ada Buddha Hindu yang miskin. Nggak usah banyak-banyak. Ada pendeta kaya, ada pendeta miskin. Sama-sama doa, rezekinya beda. Betul? Betul? Nggak usah banyak-banyak. Kita punya anak 3, rezekinya beda. Bahwa semua manusia punya mangkok piringnya, rezeki masing-masing, takarannya. Orang kalau minta kekayaan sama setan, setan itu tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu mengambil rezeki anak cucunya. Kalau hoki anak cucunya itu besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Maka disebut ada namanya istilah penglarisan. Tetapi begitu orang tuanya mati, ingat, anak cucunya kerja apapun bangkrut sial. Karena rezekinya, hokinya sudah diambil dulu orang tuanya. Orang rajin sama orang pandai kalah satu, hoki. Betul? Betul? Keberuntungan. Nah, orang kalau minta kekayaan sama setan, itu keberuntungannya, rezekinya diambil, dipindah orang tuanya. Dan orang tuanya pun terkena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Ada namanya kutuk anak sulung dan anak bungsu. Makanya kalau orang yang terlibat okultisme, itu anak sulung atau anak bungsunya itu terkena kutukan. Ya, setan itu selalu mengikat kutuk anak yang paling disayangi, bukan anak yang paling dibenci. Kalau anak paling dibenci mati kan kurangi jumlah penduduk, betul?
Betul? Betul. Nah, sama beban pemerintah kan. Tapi selalu yang diambil itu anak yang disayangi. Dan kebanyakan tuh maka ada kutuk anak sulung dan anak bungsu. Orang yang terlibat kuasa gelap ini misalnya minta sama setan kaya, tapi rezeki anak cucunya itu tidak ada, hokinya tidak ada, sekalipun minta tetap miskin. Makanya kan sama-sama ke dukun, sama-sama minta ke setan, ada yang kaya, ada yang tambah miskin malah, karena tergantung rezeki anak cucunya. Oh, iya. Itu sampai 3-4 generasi Istilahnya disedot gitu Pak ya? diambil. Disedot. Oh. Dan itu tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, kayak orang punya jimat keselamatan, nabrak mobil selamat, nabrak becak selamat, nabrak kereta api ya mati. Ada batas kemampuannya gitu loh. Itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya, sehingga anak cucunya sering kecelakaan, bahkan ada yang mati kecelakaan. Ada harga yang harus dibayar di sini. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Beda dengan manusia, manusia masih ada kesempatan untuk diampuni. Makanya setan itu selalu menggoda manusia, tidak mungkin goda kambing. Sahabat khotbah populer, apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony seharusnya menjadi perenungan buat kita. Pesugihan itu sangat berbahaya karena membuat kehidupanmu akan hancur dan bergantung kepada iblis, dan hidupmu akan penuh dengan kutuk, dan akan ada tumbal yang dihasilkan dari tindakanmu. Bukan saja kamu yang mengalami, sahabat, tetapi anak, istri, bahkan keturunanmu, sampai beberapa generasi juga terdampak. Jadi jangan egois, andalkanlah Tuhan saja. Jangan andalkan kuasa gelap. Itu tidak boleh, itu berbahaya, itu merugikan orang lain, yang nantinya bisa membuat Tuhan murka. Dengar baik-baik, siapapun Anda yang sudah menggunakan pesugihan, bertobatlah. Tidak ada yang gratis apabila sahabat menggunakan jasa iblis. Pasti dia akan minta bayaran. Kalau mau kaya, kerja keraslah, berusahalah. Lakukan dengan jujur, jangan neraca serong, maka Tuhan akan memberkatimu. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan agar engkau menjadi berkat. Itu. Ya. Tapi kalau Anda mengandalkan iblis, kuasa gelap, pesugihan, pergi ke satu tempat meminta sesuatu kepada penunggu yang Anda percaya kalau Anda minta maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang berharga, seperti kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Aduh, itu semua tipuan. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang bisa kita jadikan referensi bahwa iblis itu adalah pribadi yang harus dijauhi, bukan didekati, apalagi minta tolong kepada dia. Misalnya 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang berbunyi, musuhmu iblis berjalan ke sana kemari seperti singa yang mengaum, yang berusaha melahap orang. Yakobus 4 ayat 7 dengan tegas berkata, tunduklah kepada Allah, tetapi lawanlah iblis, dan dia akan lari dari kamu. Jadi ngapain kita minta pertolongan iblis, melibatkan dia dalam segala pencapaian? Libatkan Tuhan saja. Andalkan Tuhan saja, karena Tuhan itu sumber berkat. Dia penguasa tunggal yang harus kita sembah, kita ikuti. Apakah Anda ragu bahwa Allah itu mampu memberkati? Kalau iblis saja yang awalnya adalah malaikat terang tapi jatuh dalam dosa, ingin seperti Allah dan dibuang Allah,
orang yakin bisa memenuhi kebutuhan, apalagi Allah, pencipta segalanya. Pernahkah sahabat mengingat peristiwa di mana Yesus dalam kemanusiaannya dicobai iblis di padang gurun, dibawa naik ke atas gunung yang tinggi, lalu iblis memperlihatkan segala kekayaan dunia dengan segala kemegahannya, lalu menawarkan, ini akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku, kata iblis kepada Yesus. Lalu Yesus berkata apa? Enyahlah iblis. Itu kata Yesus dengan tegas, enyahlah iblis. Hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah, dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Itu tegas disampaikan. Hal ini bisa kita garis bawahi bahwa hanya Allah saja yang kita andalkan. Iblis tidak boleh. Tapi pada dasarnya iblis memang pencuri dan ingin disembah, ingin mengambil alih kekuasaan Allah. Ya, dia selalu menggoda, menjatuhkan. Yang jadi pertanyaannya, Anda mau tergoda dan jatuh enggak? Atau Anda mau jadi alat iblis enggak? Wow, kalau Anda tergoda, kasihan sekali. Ya, mungkin Anda bisa dapat jabatan, mungkin Anda bisa kaya dengan upaya Anda yang melibatkan kuasa gelap tadi, termasuk pesugihan dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, itu akan menghancurkan engkau dan tidak akan bertahan lama. Akan banyak orang dirugikan, akan banyak orang disakiti dengan uangmu, dan engkau akan melegalkan kelaliman kejahatan. Karena uang setan akan dimakan hantu. Itu istilahnya. Artinya, hasil dari kejahatan akan dipakai untuk kejahatan. Tapi kalau berkat dari Tuhan, wow. Tuhan akan gerakkan engkau menjadi berkat. Menolong orang, membantu orang, mendukung pekerjaan Tuhan. Dan uang yang kamu terima atau jabatan yang kamu dapatkan tidak akan membuat engkau sombong. Tidak akan membuat engkau menjadi orang yang terkutuk karena mempersekutukan dirimu dengan setan. Jadi, yuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan neraca serong. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Sabar dengan waktunya Tuhan. Dan waktu sahabat nanti sukses. Wah, itu keren. Keren. Orang yang sukses setelah melewati proses yang berliku-liku, yang penuh dengan tantangan, biasanya lebih awet. Lebih awet. Dan kesuksesannya penuh dengan kebahagiaan. Dan itulah kesuksesan yang Tuhan mau. Bukan instan. Nikmati proses. Jalani proses. Jadikan proses itu sahabat baikmu. Tetapi proses yang direspon dengan positif. Sekalipun ada penderitaan, tantangan, kesulitan, ingatlah. Dalam segala hal itu yang saya sebutkan tadi, kalau respon dengan positif, maka imanmu bertumbuh, mujizat terjadi, dan engkau Tuhan angkat. Firman Tuhan berkata, dan ini janji Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik, bukan turun. Yang percaya, katakan amin di kolom komentar. Apakah Anda percaya janji Tuhan ini? Jadi ngapain lagi pakai pesugihan? Ngapain lagi mengandalkan kuasa gelap? Ngapain lagi Anda pelihara tuyul? Interaksi terus dengan kuasa gelap. Aduh. Hari gini masih gunakan kuasa gelap. Masih gunakan ilmu hitam. Gunakanlah kuasa Tuhan. Gunakanlah kemurahan Tuhan. Dengan cara andalkan Dia. Janji Tuhan iya dan amin. Barang siapa yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Tetapi apabila orang tersebut tidak mengandalkan Tuhan, maka orang tersebut akan mendapatkan kutuk. Apalah artinya dengan segala kekayaan dan jabatan yang tinggi yang engkau terima, kalau alhasil keluargamu berantakan, kehidupanmu hancur. Dan ingat, berkat yang paling puncak
adalah engkau nantinya tinggal bersama Tuhan di sorga mulia. Jadi jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan harta dan jabatan kalau caranya salah. Tetapi pastikan dirimu sudah terima Yesus, lahir baru, maka engkau akan diselamatkan Tuhan. Keselamatan saja diberikan, apalagi cuman finansial dan jabatan. Karena sejatinya yang paling utama adalah keselamatan. Karena harta kita tidak bawa. Kita tidak bawa waktu kita meninggalkan dunia. Semuanya tinggal. Tetapi iman yang menyelamatkan, itulah yang kita bawa untuk bertemu kepada Allah. Suatu ketika kita akan reuni akbar. Saya percaya itu. Semua orang-orang percaya, dari zaman lampau, dari zaman Adam sampai zaman sekarang, semua orang-orang percaya akan ketemu di reuni akbar. Sahabat mau ketemu? Masih berpikir lagi harta dan jabatan, tahta? Itu sementara, bukan berarti tidak boleh. Boleh untuk menjadi sarana, menjadi berkat bagi sesama. Silahkan saja. Saya pun bekerja, saya pun berjuang, saya ingin diberkati supaya jadi berkat. Tapi jangan sampai jabatan, harta itu menjadi prioritas sehingga kita terlalu berambisi sampai mengandalkan kuasa gelap. Saya pikir ini saja yang bisa saya bagikan. Kalau ada saudara kita, teman kita yang lakukan interaksi dengan iblis, mungkin pesugihan atau ilmu hitam yang lainnya yang sifatnya untuk mengeruk kekayaan, injili dia, beritakan kabar keselamatan, beritakan kabar pertobatan supaya dia berubah. Jangan sampai dia binasa dengan kehidupannya. Ya, saya pikir ini saja ya, kurang lebihnya semoga memberkati kita semua. Yuk semakin setia supaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih.